Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini kita kedatangan tamu MUA Yogyakarta, yaitu Kak Ristika. Halo. Selamat datang. Halo. Hari ini kita mau bikin tutorial makeup lagi. Jadi teman-teman yang pengen tahu tutorial makeup dari ciri khas atau karakternya dari makeupnya Kak Ristika, tonton terus ya sampai akhir. Hari ini kita mau bikin look apa, Kak? Kepo deh, lihat aja nanti ya. Surprise ya. Jadi biar tonton sampai akhir. Oke, langsung aja ya Kak, kita mulai. Untuk step yang pertama, biasanya aku pakai hand sanitizer dulu, jangan lupa ya Beb. Untuk kebersihan bersama ya Beb. Terus biasanya aku alis dulu, jadi emang ada 1000 jalan menuju rumah kan ya. Kecil. Sama kayak bikin alis, biasanya ada yang bikin alisnya nanti, aku sekarang bikin alisnya duluan. Nah kalau bikin alis, ini menurut aku sih ya, kadang ada yang bikin alis tuh turun ke bawah kayak gini. Karena kan ini yang ngikutin alis kan biasanya dia ke bawah kan pasti yang depan. Nah aku selalu bikin gini dulu. Jembatan dulu, dibikin jembatan. Ambilnya gini. Kalau mau nyamain berarti tinggal gini. Gitu aja sih gampangnya. Terus tinggal ditarik. Berarti nanti tinggal ditutup ya? Gak usah ditutup pun dihapus aja udah hilang sih. Kita udah mulai bikin alis. Dibikin alisnya dulu, dibikin garis tengahnya, jembatannya ya, namanya jembatan alis, supaya kanan dan kiri itu sama. Aku cuma bikin bingkai, aku nggak bikin, nggak ngisi tengahnya, aku cuma bikin bingkai aja. Oke, terus aku tutup pakai concealer. Aku pakai smooth corrector. Ini kayaknya idaman semua mua deh. Semuanya pasti punya. Biar kita nggak sepaneng, kayaknya kita harus tanya-tanya Kak Ristika ya. Boleh, cus, mau tanya apa? Kak, mulai kapan sih mulai terjun ke dalam dunia make up? Sebenarnya kalau terjunnya itu habis kuliah. Mungkin kalau untuk fokusnya ya setelah kuliah, karena kan aku dulunya tuh nari dulu. Jadi aku nari dulu, habis itu aku iseng-iseng pengen make up gitu. Kalau untuk awalnya karena kan aku udah bisa make up ya, karena Ya, itu kan karena, kayak tuntutan kan. Ya nggak kewajiban sih, tapi memang penari harus bisa make up sendiri. Tuntutan. Betul. Tapi dulu pas lagi kuliah gitu suka bantu-bantu make up sana sini, apa memang ya cuma memang bener-bener pentas terus kita make up sendiri gitu? Itu juga sih, jadi kayak sebenarnya nari kan, setelah nari aku harus bisa make up sendiri. Setelah itu kayak gini loh, kayak misalnya ada lomba nih atau ada pagelaran apa kayak gitu kan, terus nanti aku dimintain bantuin buat make up dari awal tuh, make up anak-anak dulu. Setelah itu aku bantuin kayak yang ibu-ibu, terus yang dewasa kayak gitu. Setelah itu mungkin kok ada potensi ya ampun. Setelah itu ini nih ada nih yang ngajakin kayak ibu-ibu perias ya kalau dulu ya, ngajakin bantuin kayak gitu, Mbak bantuin ya, ini ada ibu dapat pengantin, nanti mbaknya bantuin make up orang tua atau make up buku tamu kayak gitu sih awalnya. Setelah itu baru aku setelah lulus kuliah aku jadi asisten MUA. Asisten waktu MUA itu dulu. jadi asisten MUA. Make upin kayak sister. Gitu, ibu. Jadi awalnya aku malah belum make upin sister. Jadi awalnya aku malah cuma kayak bawa barang. Iya benar-benar kayak cuma beres-beresin, kayak bantu-bantuin ini bersih-bersih kayak gitu. Setelah itu anak pagelaran banget ya. Iya, setelah itu baru ini ya aku nerima make up
wisuda tapi by tim ya, terus kamu yang make up. Oh oke. Kan senang banget ya, senang gak sih kayak karena gitu? dikasih kepercayaan iya, ya bener, sama kasih kepercayaan, kasih kesempatan. Ya udah, setelah itu aku iseng upload lah di Instagram gitu. Itu mulai tahun berapa tuh Kak mulai main Instagram? Kayaknya 2017 kalau nggak salah ya. 2017 sudah mulai branding Ristika Makeup di Instagram. Jadi dapat klien graduation, langsung difoto, langsung dimasukin ke situ. Soalnya fokusnya masih, ya sebenarnya belum dapat sendiri sih ya waktu itu, masih klien dari itu, dari muat yang aku asistenin kan gitu. By tim kan, jadi mungkin dia udah dapat 5 orang, jadi kan nggak mungkin satu orang mereka 5 orang, jadi akhirnya by tim. Ya, akhirnya itu aku upload, ternyata ada orang yang mulai tanya-tanya gitu, ya udah keterusan sampai sekarang. Akhirnya kayak ya step by step sih, kayak makeup sudah, habis itu lamaran, terus dikit-dikit apa, akhirnya ke wedding. Aku pakai dari Studio Tropic. Ini aku pakai yang karena kulitnya agak oily, aku pakai yang warna kuning. Ini untuk oily skin. Semprotin aja, merem dulu deh. Adem say. Ini yang mungkin aku agak beda sama yang lainnya ya. Karena gini, biasanya serum itu diaplikasiin setelah kayak spray ini tadi kering. Nah kalau aku lebih senang spray itu masih dalam keadaan basah atau setengah kering lah kayak gitu. Karena aku pernah baca artikel, jadi kayak itu dari dokter siapa ya, aku lupa. Itu dia pakainya 3 step. Jadi kayak water, terus kita pakai serum, baru moisturizer. Dan itu dalam keadaan kulit yang basah, karena dia merasa dalam keadaan kulit yang basah itu serum moisturizer itu gampang lebih meresap gitu loh, menyerap ke kulit. Bener banget. Aku pakai Frudia ya, ini aku pakai yang warna pink. Oke, ini aku aplikasiinnya arahnya ke bawah, jadi jangan di puter-puter kayak gitu, kayak pijat bayi, tapi kita kasihnya arahnya ke bawah karena aku nidurin bulu-bulu harus di tubuh sih, di muka. Kipas sate. Untuk yang selanjutnya aku pakai Aqua Boost. Ini primer moisturizer dari Alti Pro. Jadi sebenarnya ini dia kasih agak apa ya, finishingnya agak glow sih, tapi nanti nggak glow banget karena aku untuk foundation juga pakai yang matte, apalagi aku pakai yang bakar, jadi nggak terlalu glow. Semuanya nanti akan dibakar, maksudnya untuk semua jenis kulit pasti bakal foundation bakar, atau biasanya ada jenis kulit tertentu yang nggak bisa pakai foundation dibakar Kak? Sebenarnya kalau untuk foundation bakar sebenarnya bagus buat semuanya, tapi kalau aku lebih merekomendasikan untuk kulit yang lebih berminyak aja sih. Kalau untuk yang terlalu kering nanti dia jatuhnya agak apa ya, crack aja, kering gitulah pokoknya. Kayak brodol apa ya, nggak brodol sih. Kecuali memang harus memang harus dibakar, tapi primer, moisturizer, pokoknya semua skincare yang ada di depan itu harus memenuhi. Jadi kayak lembabnya tuh pas gitu loh, jadi kalau dibakar pun dia nggak akan kering. Ini aku pakai Lukas Papau, ini aku kasih ke bagian-bagian yang gampang kering. Dan ini biasanya dipakai buat itu nggak sih, pantat bayi? Jadi mukanya disamain sama pantat bayi. Kan kita sensitif kulit bayi. Di bagian-bagian yang kering aja, misalnya nanti kayak bawah mata sini kayak gitu agak kering, boleh dikasih. Pakai lip balm dari Frudia. Ini aku pakai yang apa ya, ini anggur. Ini benar-benar lembab banget.
Terus yang selanjutnya, karena tadi nunggu kering serum, aku pakai ini dari Hada Labo. Aku pakai 3D gel. Ini juga diaplikasi ke seluruh wajah. Jadi kayak sebenarnya Hada Labo ini kayak apa ya? Dia rekat banget gitu loh. Jadi kalau foundation Pengaplikasiannya tuh nggak bisa tuh lama nggak sih ini? apa? Pengaplikasian ke sini tuh nggak bisa lama-lama, jadi langsung diaplikasikan gitu kan? Karena dia kalau kering langsung lengket gitu. Tapi masih bisa sih, maksudnya kayak dia nggak susah juga kalau di blend, jadi kayak nggak apa-apa sebenarnya. Pengaplikasiannya tuh kayak ditekan-tekan, kayak dipijet-pijet ya kak ya, jadi biar lebih meresap. Emang harus kayak dimasas gitu, jadi emang biar dia masuk benar-benar masuk ke kulit, kulit. biar meresap. Kayak dari Flormar, ini mattifying makeup primer. Jadi ini aku aplikasiin cuma di bagian hidung sini. Foundation. Ini aku pakai dari Flormar. Udah habis ya bu? Udah bu. Terakhir ya bu? Ini terakhir, inilah harta tahta dan foundation. Ini aku pakai yang M308. Warna-warna yang warna-warna aslinya sih warna-warna orang Indonesia gitu. Oh my god. Habis bu. Harus beli dulu nggak nih ke toko? Baru make upin aku. Oh udah masih mak cepet gini. Maaf ya guys. Paling cuma dua pump sih. Terus habis itu aku pakai ini, kelihatan nggak sih ya? Perfect Blend. Ini dari Alti Pro. Jadi ini yang buat cover menurutku. Dia coverage banget, terus enak aja dipakai. Ini aku pakai yang medium. Setelah Perfect Blend, aku pakai Alti Pro lagi. Ini aku pakai yang yellow orange ya. Nih, paling kayak SPG jagung. Misalnya apa namanya tuh? Kayak masih sisa, biasanya aku pakai lagi buat nanti retouch kayak gitu. Kalau enggak nanti buat bedakin tangan gitu sih. Kita bakar. Sampai blutuk-blutuk ya. Sampai blutuk gitu. Terus diaduk-aduk biar rata. Nah, aduknya gini. Ini misalnya kayak gini habis jadi dia masih kayak cair, tapi nanti setelah agak lama dikit dia pasti nanti agak lebih apa ya, padet, agak mengental. Yep. Mengentalnya tapi nggak kental yang ini ya, tapi lebih padet gitu. Terus aku tambahin Aquasil. Oke. Saya ada beberapa MUA yang udah nggak pakai Aquasil iya ya sekarang ya. Berapa? 2 tetes aja sih. Jadi terus habis itu aku pakai brush yang pipih kayak gini. Kayak brush ini nggak sih, masker ya? Kak dulu itu kan Kak Ristika itu penari ya, terus sekarang masih menari atau memang sudah benar-benar fokus ke dunia per make upan? Enggak, aku udah nggak nari, aku udah terlalu sadar diri karena udah bodinya tuh nggak sama sekali nggak masuk lah jadi penari, kayak gitu loh. Memang kalau penari itu badan-badannya harus ideal. Apalagi sekarang tuh kayak ya generasi setelah aku tuh lebih banyak kan, dan bodinya tuh aduhai semampai gitu ya. Masih pakai foundation Flormar, tapi ini yang warnanya lebih apa namanya tuh lebih gelap. Ini aku pakai buat kontur hidung. Jadi aku kontur cuma hidung aja sih, nggak ada kontur yang lain. Terus nanti kalau ada yang dia misalkan agak gendut gitu, pipinya agak cabi gitu, itu mengatasinya pakai shading luar atau? Aku tetap shading luar. Shading luar ya. Jadi pengaplikasiannya pakai spons yang kotak ya kak ya. Pakai spons yang kotak. Biar lebih gampang aja sih aplikasiinnya, karena kan bikin garis ya. Baulin pakai spons. Jadi jangan buangnya jangan ke samping, karena kalau ke samping nanti tuh emang dia tuh kayak mancung, tapi kayak sininya tuh gede. Apa ya, dibeber tuh apa bahasa Indonesia dibeber?
melebar. Nah, kayak ngelebar ke samping gitu, padahal di sini tuh udah mancung. On cream. Aku pakai Jafra. Ini aku pakai yang Cashmere Peony. Ini yang kadang agak takut sih ya. Sebenarnya karena itu yang kalau kita nggak bisa ngontrol sendiri, kadang tuh kita jadi kayak panik sendiri karena kadang klien tuh, mbak ini nggak kemerahan, mbak ini kok merah banget ya mbak ya, kayak gitu kan, pernah nggak sih dapat kayak gitu? Itu tuh biasanya aku foundation sih, dari foundation tuh udah dia yang mbak kok tebel banget gitu. Terus nanti kalau udah mulai masuk ke blush on cream, karena punya aku tuh yang warnanya yang peach, jadi mungkin kalau peach kan dari tipis-tipis dulu tuh, ya kan gitu. Tapi memang ada yang bilang, mbak ini nggak apa-apa nih kayak gini, aku jelasin aja sih. Iya sih, sebenarnya lebih kita ke main ke penjelasan aja sih ya. Jadi kayak kalau kita udah jelasin sebenarnya mereka juga ngerti kayak gitu, tapi mungkin karena mereka nggak ngerti jadi kayak gitu ya. Tapi kadang ya itu sih kayak yang bikin kayak mental kita down, jadi kayak mbak ini mbak ini nggak ini mbak. Ini ya nggak apa sih, karena nanti masih ada step selanjutnya gitu loh. Iya betul. Jadi pokoknya kalau dari MUA sih kebanyakan itu minta tolong untuk klien itu percaya aja sama kita, karena kita juga nggak akan mungkin bikin kalian itu buruk gitu loh. Kita juga akan memberikan yang terbaik buat kalian gitu. Dan takaran foundation, complexion dari masing-masing MUA itu berbeda-beda, jadi kalian nggak bisa yang menyamaratakan, mbak kalau yang sana kan tipis terus ntar hasilnya seperti ini gitu, nggak juga gitu. Ada yang pakai kayak Kak Ristika tadi kan pakai ini dulu ya, pakai kuas dulu ya gitu, baru ditap-tap. Jadi sebenarnya juga itu kayak mudahin. Jadi kalau kita pakai kuas tuh sebenarnya menurut aku dia itu kita ngeblendnya tuh udah enak ya. Kayak kita ngaplikasiin ke muka tuh udah rata gitu. Nah tugasnya si ini spons ini dia tuh cuma kayak lebih meratakan dan menghaluskan kayak gitu. Karena sebelumnya udah rata pakai kuasnya tadi kayak gitu. Dan kalau kita langsung pakai ini menurutku banyak di sini sih ya, banyak masuk ke beauty blender kan gitu. Oke, terus ini aku mau ke bedak tabur, lihat atas. Jadi aku ngelok di bawah mata dulu. Kenapa? Karena yang sering ada kerutan itu biasanya di bawah mata. Oke, kita minta klien kita tahan lihat atas dulu. Sambil kita tahan lihat atas, kita ambil bedak tabur. Jadi kita udah siap nih. Tangan kanan udah tap-tap, tangan kiri udah bawa bedak tabur. Terlalu lama ya? Iya, karena ya. Kalau misal model dia udah biasa, udah tahu dia harus atas sama dia gitu nggak akan turun ke bawah gitu. Tapi kalau klien kita nggak tahu, kita nggak bisa milih klien ya. Jadi untuk lebih baiknya kita yang mengantisipasi sih kalau aku. Juga aku pasti menghaluskan karena ada kerut-kerutannya juga ya. Dan untuk yang mana aja yang dikasih bedak atau di lock bedak tabur itu nggak cuma di sini. Ketika kalian make upin terus bagian jidatnya tuh kayak ada kerutan, untuk yang kayak makeup ibu kayak gitu ya, itu udah ada kerutan, itu biasanya juga aku lock di bagian sini. Jadi aku make sure sini udah rata nih. Jadi kalau misalnya masih ada kerutan, oke, aku halusin dulu. Setelah itu aku lock pakai bedak tabur. Jadi mereka udah aman di bawah bedak tabur tuh. Bagian sini biasanya aku giniin untuk mengulangi kayak gini juga. Usap nggak apa-apa, nggak apa-apa. Usap, tap, balikin lagi. Jangan pelit bedak tabur. Ya, jadi kayak mochi itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, karena yang akan mengunci bedak tabur kita, bedak tabur yang akan mengunci foundation kita tuh bedak tabur. Jadi jangan takut lah intinya. Jadi setelah bedak tabur, agak ditunggu sebentar, nggak apa-apa, 5 menit, nggak sampai 5 menit, kayak 60 detik aja kita tunggu kayak gitu, biar dia meresap. Terus kita usap-usap, kita sapu. Kenapa disapu? Karena
ada serpihan bedak tabur yang nggak kepake, biar dibuang aja gitu. Jadi nggak biar nggak nyampah gitu. Karena takut ada yang menggumpal, Iya, jadi benar. memperhalus lagi gitu. Setelah itu aku pakai bedak padat. Ini aku bedaknya pakai Ines. Ines aja, lokal aja Beb. Ini bagus Tapi banget. bagus kok. Ini aku pakai yang natural. Harganya murah, tapi kualitasnya jangan tanya. Keren banget. Dan dari zaman aku jadi penari dulu tuh Ines. Bener, Ines tuh semua. dari zaman aku nari tuh udah wow. Apalagi eyeshadow-nya, kalau Nampal banget. buat panggung mah ini Kalau eyeshadow juara. memang juara sih buat panggung. Bagus. Warnanya bener-bener keluar banget ya. Mungkin kalau untuk makeup yang bold itu bisa ya pakai bisa. pakai eyeshadow Ines. Cuman kalau gini loh, kadang kenapa kayak kita tuh nggak terpaku sama brand yang high end, nggak terpaku sama brand, ada juga yang terpaku sama aku harus pakai high end dong. Iya, betul. Gitu ya, enggak, ini aku netral aja, yang memihak siapapun, nggak memihak yang iya pakai high end atau pakai yang lokal. Karena gini, sekarang itu makeup sudah aja udah ada yang tanya, Mbak brandnya pakai apa, gitu kan? Mbak brandnya pakai apa, kayak gitu. Nggak bisa ya Mbak pakai ini aja harga segini. Mbak mau cuma pakai ini sih, ini kan cuma brand lokal gitu loh. Kayak gitu. Tapi mereka kan nggak ngerti sebenarnya. Yang penting kan tekniknya ya. Menurut aku ketika salah satu mua atau siapapun, atau misal aku nih, aku beli brand yang mahal, tapi aku nggak bisa gunain tekniknya, brand nggak sih? Itu ya udah. Jadi Bye. pokoknya brand apa aja kalau digunakan dengan teknik yang benar pasti hasilnya juga bagus gitu. Betul sekali. Terus aku pakai 2 layer bedak padatnya, aku pakai MAC yang kedua. Jadi ini buat yang menghalus. Nah, baru sekarang pakai campuran high end-nya ya kan. Jadi nggak terus semua Pokoknya gitu harus nggak sih? high Aku end. tetap mixing mana yang menurut aku bagus. Jadi kayak cuma aku pakai yang mahal, aku pakai yang high end, tapi kok bisa makainya? Dan itu nggak masuk di makeup aku ya. Aku bikin alis. Ini aku pakai brush yang nggak ada apa-apanya, jadi nggak ada eyeshadow atau apapun. Ini aku cuma ambil warna dari pensil alis tadi. Baru aja buat kayak misi gitu atau gimana ya. Ini kan aku pakai jas ya tadi ya pensil alisnya. Nah jas itu emang agak dia lunak, Kayak sunbook. empuk gitu, lebih lagi semua. Jadi kayak dia masih warna sebenarnya. Jadi tadi kan hanya bingkai ya. Terus habis itu dari yang bingkainya itu bisa untuk dibawa